Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah metode penelitian kelas CA yang diajarkan oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya sendiri Rifki Adinata dengan NIM 17315022462, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang data, instrumen, dan hasil pengukuran. Pengertian dan kegunaannya yaitu ada 5. Yang pertama, kegiatan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan guna mengetahui, memecahkan masalah, atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, informasi yang sudah diskalakan disebut data. Yang ketiga, data atau angka, nilai-nilai dari suatu atau beberapa perubahan yang dicatat dari suatu gugus unit pengamatan. Yang keempat, unit pengamatan dapat berupa objek, individu, atau kelompok individu seperti rumah tangga, individu, atau kelompok universitas, desa, pemerintah daerah, dan negara. Misalnya dari perusahaan dapat diukur atau dikumpulkan data seperti jumlah modal, jumlah karyawan, jumlah produksi, atau keuntungan. Yang kelima, data dari unit pengamatan desa, luas desa, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan lain-lain. Klasifikasi data menurut cara memperolehnya, yaitu yang A, data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri baik perorangan atau organisasi. Misalnya, Badan Pusat Statistik mengumpulkan data harga langsung mendatangi pasar, atau PT Indofood ingin mengetahui konsumsi mie instannya langsung menghubungi masyarakatnya. Yang B, data sekunder yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau dalam file digital. Misalnya peneliti ingin mendapatkan data penduduk, pendapatan nasional, indeks harga sekunder. Peneliti harus mengkaji apakah relevan dengan masalah penelitian. Definisi ini yang diukur apakah konsisten dari tahun ke tahun atau tidak. Sumbernya yang mengacu suatu organisasi yaitu ada 2. Yang pertama, data internal yang dikumpulkan dari dalam organisasi yang terkait dalam penelitian. Misalnya PT Indofood ingin mengetahui data jumlah karyawannya, produksinya, jumlah penjualannya, dan keuntungannya. Yang kedua, data eksternal yang dapat dikumpulkan dari luar organisasi yang terkait dalam penelitian. Misalnya PT Indofood ingin mengetahui daya beli masyarakat yang diperkirakan mempengaruhi total penjualannya. Periode atau waktu pengumpulannya yaitu yang pertama, data cross-section yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang menggambarkan keadaan pada waktu tersebut. Analisis data ini bersifat statistik karena tidak mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi akibat perubahan waktu. Yang kedua, data berkala yang dikumpulkan secara berkala untuk melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Misalnya ingin melihat perkembangan harga saham, harga 9 macam bahan pokok, atau perkembangan ekspor dan impor di Indonesia. Sifatnya yaitu data kuantitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang tidak terbentuk angka, misalnya preferensi konsumen, kepuasan konsumen, rumah tangga, stabilan harga, motivasi, dan lain-lain. Data kuantitatif yang berupa angka hasil pengukuran atau perhitungan, misalnya produksi padi, gaji karyawan, harga komputer, atau jumlah karyawan.
Dan kuantitatif ini dapat diklasifikasikan juga dalam data discrete dan data kontinu. Selanjutnya yaitu proses pengukuran data. Data dari hasil pengukuran dengan alat tertentu. Pemberian skor atau nilai-nilai dari unit pengamatan. Prosesnya sangat penting karena kebahasannya kesimpulannya tentang validitas dan reliabilitas datanya. 1. Konsep yang diukur harus jelas. 2. Alat ukur atau instrumen harus sesuai alat ukur tertentu, wawancara kuesioner atau observasi untuk mengukur konsep. Yang ketiga, hasil pengukuran dikuantifikasikan atau diungkapkan dalam bentuk bilangan yang mempunyai suatu skala pengukuran tertentu, menentukan analisis yang paling cocok. Aspek penting lainnya yaitu memahami beberapa teknik sampling pengukuran dilakukan dengan mudah dan cepat. Yang selanjutnya ada teknik metode kesimpulan. Yang pertama survei, yang kedua percobaan. Instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, yang keempat alat ukur. Instrumen pengukuran. Dalam penelitian sosial, proses pengoperasionalan atau pengembangan instrumen untuk mengukur konsep abstrak seperti prasangka, kinerja, kecerdasan, dan status merupakan masalah tersulit. Yang kedua, instrumen pengumpulan data yang tidak sah dalam tidak terandalkan mengakibatkan proses analisis statistik terhadap data tidak bermakna. Cara pengamatannya diukur, menentukan jenis prosedur analisis statistik yang dapat diterapkan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.